Assalamualaikum, perkenalkan saya Nisa Kanita. Saya dari SMK Negeri 1 Sawah Lunto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori kedua dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya yang sudah dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2022 dengan mata pelajaran dasar-dasar keahlian busana, elemen proses produksi busana, khususnya pada materi proses produksi busana industri. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu sehat, Baik, Bu. Ibu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa lagi di dalam pembelajaran hari ini, yaitu tepatnya di Zoom meeting ini ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, coba diperhatikan dulu lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah atau ada peralatan yang tidak perlu diletakkan di atas mejanya. Coba dibersihkan dulu, atau kalau ada sampah-sampah tolong dibuang dulu ke dalam tong sampahnya. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah bersih, Bu. Udah piket, Bu. Alhamdulillah udah piket semua ya, udah rapi semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba kita sebelum memulai pembelajaran kita akan membaca doa dulu dan ayat kursi. Jadi tolong ketua kelasnya dipimpin, Bu Linda. Dipimpin dulu untuk berdoa temannya. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dengan Bu Nisa, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini lancar, lancar dan kita bisa menyerap apa yang nanti Ibu sampaikan untuk Ananda semua ya. Sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu mau melakukan absensi dulu nih. Mulai dari Linda Novita Sari hadir. Hadir, Bu. Dian Ratna Indahsari. Hadir, Bu. Maisita Sofiana. Hadir, Bu. Nur Asya. Hadir, Ibu. Hasriati. Hadir, Ibu. Tina Septiani. Hadir, Bu. Vini Warzukni Tubagus. Hadir, Bu. Novi Nur Aini. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, kita hadir semua hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Nanda semua, coba kita sekarang membuat kesepakatan dulu ya. Kita membuat kesepakatan untuk nanti pelaksanaan kita di pembelajaran. Jadi, adakah yang ingin mengajukan kesepakatannya untuk pembelajaran ini? Bu, materi kita hari ini apa ya, Bu? Ya, materi kita hari ini nanti itu elemennya proses produksi busana. Nanti akan Ibu jelaskan ya, Nak. Jadi kesepakatan yang akan kita buat, misalnya yang pertama, kan kita semua sekarang bawa HP ya. Jadi selama pembelajaran dimulai, kita tidak ada yang menggunakan HP atau membuka HP sebelum Ibu suruh. Semuanya sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Ibu. Ya. Yang kedua, tidak ada yang makan ataupun minum selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah sepakat? Izin, Bu, saya lagi batuk, boleh minum, Bu? Ya, kecuali nanti ada pengecualian, misalnya kalau ada yang batuk, boleh nanti dipersilahkan minum. Ya. Tapi botol minumnya tolong jangan diletakkan di atas mejanya, nanti berserakan dan kena tugasnya ya. Berarti udah kita buat kesepakatan, semuanya tidak ada yang terpaksa kan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi ini karena kita kurikulum merdeka ya, Nanda semua udah tahu kan, kita kelas 10 ini kita masuk dengan kurikulum merdeka. Jadi merdeka di sininya bukan kita bebas semua, akan tetapi kita mempunyai kesepakatan dalam belajar nanti. Jadi antara siswa dan guru itu tidak ada keterpaksaan dan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sudah paham? Bu. Ya, Linda? Paham, Bu. Nah,
Alhamdulillah paham ya. Jadi sekarang Ibu ingin menyampaikan materi. Ibu izin share screen dulu ya. Iya, Bu. Jadi diminta nanti keaktifannya dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar program keahlian busana. Jadi di kelas 10 ini itu namanya ya nak ya, mata pelajarannya dasar-dasar program keahlian busana. Elemennya yang Ibu adalah elemen yang ke-6, proses produksi busana. Di sini materinya tentang proses produksi busana industri ya nak ya. Nah, ini pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama ini, jadi di proses produksi busana industri ini nanti ada 2 kali pertemuan ya Ananda semua ya. Jadi Ibu di pertemuan pertama ini akan kita pelajari tentang ruang lingkup busana industri, pengertiannya, apa itu pengertian busana industri, apa saja karakteristik busana industri, apa saja sistem produksinya, bagaimana perbedaan antara garmen dan konveksi. Nah, jadi di sini ya nak ya, sebelum kita masuk ke materi, ada dulu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus Ananda pahami. Jadi di sini nanti Ananda semua dapat memahami apa itu ruang lingkup busana industri. Misalnya apa itu pengertiannya, karakteristiknya, sistem produksinya, dan perbedaan konveksi dan garmen dengan tepat. Ada pertanyaan sampai di sini Ananda? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau Tidak tidak ada, ada, Bu. kalau tidak ada Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, jadi sebelum kita masuk, Ibu ingin dulu melihat. Ibu ingin melihat pengetahuan Ananda sejauh mana Ananda mengetahui tentang busana industri. Yang pertama, menurut Ananda, apa yang Ananda ketahui tentang busana industri itu? Ada yang tahu, Nak? Busana yang diproduksi dengan jumlah yang banyak, Bu. Ya, benar sekali Tina. Ya, yang dijawab Tina itu benar. Jadi di busana industri itu ada produksi busananya dengan sekali banyak atau massal. Ada lagi yang tahu apa itu busana industri? Apa yang Seragaman, Anda Bu. ketahui? Apa Bu? Apa Linda? Seragaman, Bu, baju seragam. Ya, seragaman. Jadi dalam industri itu juga dia nanti semuanya itu seragam. Satu produksi itu modelnya sama. Ada lagi yang tahu apa itu busana industri? Kalau tidak ada lagi, Ibu lanjut yang kedua. Apa dari realita yang Ananda lihat di industri busana saat ini, kira-kira seperti apa ciri-ciri busana industri tersebut? Coba ada yang bisa nggak? Dari realita yang ada, kan kita lihat nih, industri busana nih semua banyak kan? Ada garmen, ada konveksinya. Nah, kira-kira seperti apa massal bukan ya, Bu? Ya, Diproduksi Tina, secara massal. Ya, diproduksi secara massal. Apalagi yang lain, Dian? Kayak di saja, pabrik-pabrik kayaknya ya, Bu ya. Ya, di pabrik tuh tempat produksinya ya, atau di garmen. Ada lagi, siapa yang bisa? Nur Aisyah? Ukurannya standar ya, Bu? Ukurannya, Bu. Nah, ya, ukurannya menggunakan ukuran standar. Hasriati? Kenapa diam saja, Hasriati? Pakai mesin industri, Bu, untuk Ya, membuatnya. menggunakan mesin-mesin industri dengan standar industri. Ya. Yang ketiga, setelah kita mempelajari ini, kira-kira Ananda berharapnya seperti apa? Setelah kita mempelajari proses produksi busana industri ini, apa yang Ananda harapkan? Coba Hasriati. Maaf Ibu, saya nanti bisa membuat suatu busana, Bu. Nanti pada saat saya bisa tamat sekolah bisa buka produksi busana, Bu. Secara industri, Bu. Seperti itu. Ya, mantap ya Nur Aisyah. Cita-citanya berarti udah tergambar dari awal ini ya, ingin membuka konveksi atau garmen untuk memproduksi busana secara banyak. Ya, yang lainnya coba Bu Hasriati. Apa yang diharapkan setelah belajar proses produksi busana industri ini? Nantinya bisa membuat garmen, Ibu. Ya, kita aminkan ya sama-sama ya. Semoga nanti apa yang diharapkan tercapai.
Ya, amin. Nah, mungkin itu saja untuk pengetahuan di awal. Kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya nih. Kita akan masuk ke pembelajaran intinya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, coba kita simak dan amati video berikut ini. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi silakan disimak dulu videonya. Setelah disimak nanti diamati, ya, dianalisis bagaimana proses produksi busana di industri ini. Silahkan dilihat dulu ya, diamati ya, Nak ya. Apakah sudah terlihat semuanya, Nak? Sudah, Bu. Nah, Ibu. coba diamati ya.
Ya, gimana Ananda semua? Sudah dilihat, diamati, dan ditonton? Sudah, Bu. Nah, kira-kira yang Ibu tampilkan tadi itu apa dalam busana industri itu? Coba siapa yang bisa? Jawab, Bu. Ya, Tina. Proses alur produksi di garmen, Bu. Proses alur produksi di garmen. Ada lagi yang bisa? Pembuatan Ya. jas itu, Bu. Nah, ya, ini adalah proses alur produksi di garmen khususnya yaitu pembuatan jas dan celana. Ya. Jadi dari video yang Ibu tampilkan tadi itu, kira-kira ada nggak yang mau bertanya atau ada nggak yang ingin yang mau ditanyakan dari video ini, video yang sudah Ibu tampilkan? Coba. Ayo, coba siapa yang mau Bu, cara bertanya? buat polanya itu tadi bagaimana, Bu? Saya tidak paham. Ya, Tina Septiani, bagus pertanyaannya ya. Jadi di sini karena ini adalah garmen yang sudah besar, skalanya itu internasional, Tina. Coba kita lihat di sini tadi kan, barang alat-alatnya juga dalam skala industri yang sudah bagus. Jadi di sini proses pembuatan polanya itu menggunakan komputer. Ada namanya nanti aplikasi khusus untuk membuat polanya. Paham, Tina? Jadi tidak dibuat manual seperti di sekolah ya, Bu? Nah, tidak. Ini bedanya, Nak. Itu bedanya antara manual dengan komputer. Jadi kalau kita buat, contohnya nih, coba ya, misalnya kita buat di sekolah secara manual. Apakah nanti kebutuhan pasarnya akan terpenuhi? Sementara nanti permintaan konsumennya banyak. Jadi itu ya, kalau kita menggunakan, kalau di garment itu, dia produksinya itu lebih, apalagi namanya itu, lebih banyak, bahkan ribuan. Bayangkan kalau kita membuatnya dengan di sekolah kita menggunakan mesin industri tetap, tapi masih yang manualnya gitu kan. Nah, gimana kita untuk memenuhi kebutuhan konsumennya nanti. Nah, jadi kuantitas dan kualitas itu diperlukan. Jadi kalau di garment ini sudah kualitas dan kuantitasnya itu sudah diperhitungkan dengan baik. Nah, ada yang bisa menanggapi enggak? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Tina? Ada Nanda semua yang bisa menanggapi juga? Kalau tidak ada, itu ya buat Tina, Ibu jelaskan tadi ya seperti itu. Apakah ada lagi pertanyaannya, Ananda semua? Bu, tadi di video kok nggak ada menggunting kainnya ya, Bu? Vini bertanya, ini pertanyaannya bagus juga ya. Kenapa tadi Bu di videonya nggak ada menggunting kain? Apa sudah diperhatikan betul, Nak? Nah, jadi di sini proses menggunting kainnya ada tadi. Nah, jadi menggunting kainnya itu lebih menggunakan mesin yang lebih canggih lagi. Ya, Vini? Yang lain tadi gimana? Nggak ada kelihatan mengguntingnya, Nak? Yang Kelihatan, pakai Ibu. kan sih, Bu? Ya, ada kelihatan kan? Ini mungkin prosesnya secara karena dikumpulkan dalam satu video, jadi agak cepat. Ya, gimana? Ini paham, Nak? Pakai alat tadi ya, Bu, yang kainnya digerakin ya, Bu? Iya, itu namanya alat dengan standar industrinya internasional. Itu alatnya udah canggih ini. Jadi yang bekerja itu mesin, manusianya tinggal mengoperasikannya saja. Oke, udah paham, Nak? Sudah, Bu. Ada lagi yang mau bertanya, Nak, tentang video yang Bu tampilkan? Udah cukup, Nak? Udah mengerti untuk di awal ini? Nah, kita masuk ke intinya lagi ya. Kita masuk ke, Ibu akan menyampaikan materi dulu. Nanti Ibu udah membagikan handout dan LKPD-nya di LMS kalian semua. Jadi nanti Anda bisa melihat dari HP atau menguploadnya atau memprint out-nya ya. Jadi di sini tolong perhatiannya, selama Ibu menerangkan, tolong Ananda memperhatikan.
Ya, karena nanti setelah Ibu menerangkan atau menjelaskan, Ananda akan Ibu berikan tugas untuk mendeskripsikan ini semua. Oke, paham nak? Paham ya? Paham, Bu. Ruang lingkup busana industri. Yang pertama yaitu apa itu pengertian busana industri. Nah, jadi seperti yang udah kita ketahui di awal tadi, ada teman kita tadi yang bilang, Tina, bahwa busana industri itu adalah busana atau pakaian yang dibuat secara massal untuk dijual dalam keadaan siap pakai. Jadi busana industri ini beda dengan busana yang perorangan. Jadi kita menggunakan ukuran yang sudah ditentukan, itu namanya ukuran standar, dijahit dalam partai besar dan pengerjaannya 100% menggunakan mesin industri. Nah, proses penjahitannya juga dilakukan sesuai alur yang ditentukan. Jadi dalam busana industri ini banyak sekali prosesnya, tahapan-tahapannya. Jadi tahapan itu harus runtut. Itu akan kita pelajari nanti tahapannya itu di pertemuan yang kedua ya. Jadi itu untuk pengertiannya. Adakah yang bertanya untuk pengertian busana industri sampai di sini? Tidak ada ya, berarti paham. Ibu lanjut ke karakteristik busana industri. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakteristik busana industri yang sudah kita rangkum. Yang pertama, contohnya yaitu diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang besar. Contohnya baju-baju seragam sekolah, baju-baju kaos, merek-merek ternama seperti Nevada, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua, modelnya dibuat pada umumnya sama. Nah, jadi di dalam proses produksi busana industri itu, modelnya dibuat pada umumnya sama. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan satu model dan nanti akan dipotong secara bersamaan. Jadi dalam satu model itu nanti udah dipastikan. Paling yang beda itu apa? Ukurannya. Jadi nanti ukurannya udah memakai ukuran standar. Misalnya dengan model yang sama harus ada S, ukuran S. Ada nanti ukuran M-nya, ada nanti ukuran L-nya, ada XL. Itu nanti polanya itu akan ada namanya prosesnya grading. Itu akan kita ketahui nanti ya di pertemuan yang kedua. Yang ketiga apalagi nak? Pemotongannya dilakukan dalam jumlah yang banyak menggunakan mesin potong industri. Nah, jadi seperti yang kita lihat di video tadi, di video itu mesinnya sudah canggih-canggih karena itu adalah skalanya udah internasional yang Ibu tampilkan videonya. Bukan yang ada di daerah atau di Indonesia terutama ya. Mungkin di Indonesia sudah ada juga alat yang canggih-canggihnya. Jadi itu mungkin kita butuh juga kunjungan industri nantinya ya. Untuk melihat-lihat ke garmen bagaimana proses produksinya. Yang keempat apalagi yaitu pakaian yang dipesan oleh buyer menggunakan merek buyer tersebut atau menggunakan merek perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Jadi buyer ini adalah namanya pembeli. Jadi pembeli ini nanti dia bisa memesan ke sana dengan merek dia atau nanti juga menggunakan merek perusahaan tersebut tergantung nanti kesepakatan. Misalnya saja ini ya kita contohkan misalnya kita ini contoh ya. Misalnya merek Nevada, dia pergi ke garmen misalnya nama garmennya ACT misalnya kan. Nah, itu kan nama garmennya. Jadi dia minta untuk dibuatkan merek sesuai dengan brand dia. Nah, kan tidak menggunakan merek brand garmen tersebut. Nah, itu tergantung kesepakatan yang nanti itu ada di awal namanya nanti di proses desain dan pengembangan produk. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, pakaiannya diproduksi berdasarkan pesanan buyer atau menurut pemilik usaha itu sendiri. Ya, itu yang bilang tadi ya, pemesannya tadi itu, misalnya dia berapa mau memesan. Misalnya 1000 piece. 1000 piece itu ukuran S-nya berapa, ukuran M-nya berapa, L-nya berapa, XL berapa. Nah, itu nanti diperhatikan. Yang keenam, ada sistem produksi dilakukan dengan sistem ban berjalan atau disebut dengan sistem borongan. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan sistem ban berjalan ini misalnya seperti yang kita lihat di garmen-garmen itu, kalau dia menjahit keras-keras saja sampai ke belakang. Kalau dia menjahit sisi-sisi saja. Kalau dia menjahit saku-saku saja. Kalau nanti menjahit memberi lubang kancing saja. Begitu kira-kira ya.
Lalu yang ketujuh nanti yang terakhir nih menggunakan ukuran standar S, M, L, XL atau menggunakan penomoran. Seperti baju seragam anak sekolah kan ada itu ya, misalnya untuk umur 5 tahun, nomor 13 Bu, itu nomor berapa gitu. Udah paham Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan enggak untuk karakteristik busana industri? Tidak. Berarti paham ya nak ya? Nah, berarti nanti Ya, kalau Bu. udah paham, saat Ibu memberikan tugas kira-kira sudah tergambar nanti ya. Kita lanjut sistem produksi busana industri. Jadi apa itu namanya sistem produksi itu? Ada yang tahu nggak apa itu sistem produksi? Coba Linda, apa yang dimaksud dengan sistem produksi? Nah, belum terdengar suaranya Linda. Maaf, Bu. Ya, coba Linda, apa itu yang Kalau dimaksud? dikatakan sistem produksi ini kumpulan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi masukan produksi menjadi keluaran output produksi. Ini ada bahan baku gitu ya Bu, ada mesin, tenaga kerja, modal, informasi. Seperti itu Bu. Ya, terus apa lagi? Sedangkan outputnya itu berupa Outputnya produk ya Bu. berupa produk ya. Bagus Linda ya. Jadi sistem produksi busana industri itu nanti ada dua. Jadi itu sistem produksi itu maksudnya cara dia memproduksi sebuah busana. Yang pertama yaitu sistem produksi garment secara menyeluruh atau whole garment production system. Jadi kalau di busana industri ini banyak istilah-istilah bahasa Inggrisnya ya nak ya. Jadi kita harus mengetahui juga itu nanti. Apalagi di tahapan-tahapan itu semuanya banyak yang berbahasa Inggris. Jadi Ananda semua harus paham. Jadi pada sistem produksi garment secara menyeluruh ini, pada prinsipnya dia menyelesaikan satu item garment hingga selesai terlebih dahulu. Nah, jadi itu ada dua juga nih, ada produksi garment secara lengkap, ada produksi garment per bagian, ke departemen whole garment. Selanjutnya ada yang kedua sistem produksi per bagian. Nah, jadi di sini sistem produksi ini diterapkan khusus pada departemen penjahitan atau sewing. Jadi menetapkan bagaimana proses penjahitan yang efisien untuk jumlah item garment yang banyak. Seperti yang Ibu contohkan tadi, menjahit sisikah dia, menjahit gerahkah dia, menjahit sakukah, ya. Jadi di sini ada dua juga, ada sistem penyambungan per baris, ada sistem progresif, progresif bunda sistem. Nah, ini lagi ya, kita masuk ke perbedaan konveksi dan garment. Ada nak yang tahu dulu sebelum Ibu jelaskan? Ada yang tahu nak apa itu perbedaan konveksi dan garment? Coba diangkat tangannya yang tahu. Dari jumlah yang diproduksinya, Bu. Ya, Tina, dari jumlah yang diproduksinya. Seperti produksinya. apa kira-kira kalau yang konveksi seperti apa? Kalau konveksi tidak sebanyak yang di garment, Bu. Kalau garment bisa sampai ribuan. Kalau konveksi mungkin hanya ratusan, Bu. Ya, bagus Tina. Berarti Tina udah belajar sebelumnya nih ya, sebelum kita masuk materi ini. Coba lagi yang lain ada nak? Linda tadi angkat tangan nampak sama Ibu. Coba. Ya Bu, kalau konveksi dia skalanya kecil Bu, bisa dibilang di rumahan dan biasanya yang menjahit itu Bu perorangan. Nanti per orang itu menjahitnya beda-beda model Bu. Kalau di garment itu skalanya besar, setelah itu yang menjahit ada bagian-bagiannya Bu. Tadi seperti yang jahit sisi, ada orangnya menjahit bahu, ada orangnya seperti itu Bu sampai selesai ke pengemasan begitu Bu. Ya benar, hebat Indah ya. Berarti juga sama-sama Tina udah belajar sebelumnya. Berarti udah mengetahui apa itu perbedaan konveksi dan garment. Ananda yang lain gimana nak? Ada yang tahu nak? Sebelum Ibu jelaskan ini. Nur Aisyah. Belum memahami, Bu. Apa? Belum terdengar suaranya? Kurang memahami, Bu. Nah, di mana yang kurang memahaminya? Coba.
Suaranya belum terdengar, Nur. Di garmen, Bu. Di garmen? Iya, Ibu. Ah, berarti belum memahami. Berarti konveksinya tahu, Nur? Iya, Ibu. Konveksi coba. tadi seperti yang ini, Bu. Dia usahanya belum sampai banyak diproduksinya, Bu. Hanya terbatas, nggak sampai ribuan, Bu. Ya, itu kalau garmen ya. Itu kalau konveksi ya. Konveksi, Jadi, Bu. ya, itu kalau konveksi. Maaf ya, salah Ibu tadi ya. Nah, jadi ini tadi Nur bilang kalau dia belum paham apa itu garmen seperti apa. Jadi di sini Bu akan menjelaskan apa itu perbedaan antara garmen dan konveksi. Bisa kita lihat dari 6 aspek ya. Yang pertama kepemilikan pabrik garmen dan konveksi baju. Nah, jadi kalau kepemilikan berdasarkan kepemilikan, jadi kalau garmen itu yang punya itu udah ada manajemennya, maksudnya ada manajernya, sudah memiliki perusahaan yang besar. Nah, kalau konveksi baju masih punya perorangan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Bu Tina tadi, kalau konveksi baju itu dan Bu Linda tadi ya, seperti yang disebutkan tadi itu kalau konveksi baju itu misalnya kalau di daerah kita, khususnya di Sumatera Barat itu misalnya di Bukit Tinggi tuh dia masih namanya konveksi, tetapi dia menjahitnya di opor ke rumah-rumah, ke penjahit-penjahit rumahan. Seperti itu ya. Tapi kalau garment seperti yang Ibu lihatkan tadi di apa di video tadi ya kan tergambar tuh Nak, gimana proses kerjanya, jumlah karyawan yang banyak, mungkin ini berdasarkan kepemilikan. Yang kedua jumlah karyawan. Nah, kalau di konveksi mungkin karyawannya masih sekitaran puluhan. Misalnya 10 apa untuk yang baru-baru itu konveksinya pasti ada yang 10 juga. Malah ada yang karyawannya cuma 5 aja, tapi mereka memproduksi lancar. Nah, tapi akan tetapi kalau di garment tuh karyawannya sudah ribuan karena yang diproduksi itu ya ribuan. Jadi itu butuh tenaga kerja yang banyak kalau di garment. Beda dengan di konveksi. Setelah itu nanti ada juga perbedaan peralatan yang digunakan. Kalau di konveksi, mungkin kalau kita bandingkan dengan sekolah kita, dengan di konveksi itu masih lumayan ada yang kesamaannya ya. Misalnya seperti gunting kainnya yang masih menggunakan pisau yang bundar, yang belum bisa untuk menggunting yang berlapis-lapis bahan, ya. Jadi itu perbedaan peralatannya. Kalau di garment itu seperti apa? Garment itu udah canggih. Ada yang sistemnya ada sistem komputer, ada yang udah kita tinggal menjalankan dengan operator kita sebagai operator mesinnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdasarkan minimum pemesanan di pabrik dan garment konveksi baju. Kalau di garment itu orang memesannya udah untuk brand merek yang ternama ya, kayak Cardinal atau apa ya, atau Nevada, seperti yang bilang tadi mungkin pemesanannya itu udah beribu-ribu, udah ratusan. Nah, tapi kalau kalau konveksi baju mungkin masih puluhan, mungkin 100, ya paling banyak ya 200 seperti itu. Nah, untuk kualitasnya juga berpengaruh ini. Kualitas produk yang dibuat pabrik dan garment dan konveksi baju itu berbeda. Nah, apa tadi bedanya? Ada yang tahu nak? Ada yang tahu nak perbedaan kualitas yang dibuat di pabrik garment atau konveksi baju? Kalau garment kualitasnya sudah terjamin bagus, Bu, karena ada QC-nya. Ya, benar sekali Tina. Jadi kalau di garment itu sudah apa tadi gimana Tina? Sudah apa namanya? Kualitasnya terjamin bagus karena ada kualitasnya beberapa sudah tahapan terjamin bagus. quality kontrolnya, Bu. Nah, jadi dalam nanti di tahapannya itu benar-benar apa namanya itu benar-benar diterapkan. Nah, quality kontrolnya seperti apa? Jadi kualitasnya itu terjamin dengan brand merek yang sudah jadi bahan-bahannya dari segi bahan, dari segi pemotongan semuanya secara keseluruhan itu sudah terjamin. Ya, tetapi kalau di konveksi baju, nah di konveksi baju mungkin kualitasnya masih di bawah garment. Masih ada jahitannya mungkin yang kurang rapi, itu tergantung konveksinya juga ya sebenarnya ya. Juga misalnya polanya yang masih kurang bagus dengan badan seseorang walaupun dia ukuran standar gitu ya. Yang terakhir ini ada namanya target pasar konveksi baju dan pabrik garment. Kalau konveksi kira-kira targetnya kemana? Lokalan mungkin, Bu.
kalau garment sampai luar negeri. Ya, bagus ya Novia. Kalau konveksi itu mungkin merambah masih di dalam suatu daerah atau apa, misalnya dalam satu daerah kita. Misalnya Sumbar, misalnya cuma sekitar Jawa Barat saja, atau di mana ya. Tapi kalau yang udah garment itu bisa merambah ke internasional dia. Bisa ke Malaysia, bisa ke Indonesia, bisa ke Eropa, ya seperti itu ya. Sampai di sini ada nggak yang ditanyakan dulu, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah ya sudah paham. Jadi sekarang pekerjaan kita selanjutnya, Ananda akan Ibu berikan LKPD. Nah, kan sudah di print out ya LKPD-nya ya. Sudah, Bu. Tukar kelompok. Jadi di sini tugasnya itu soalnya nih, deskripsikan perbedaan antara garment dan konveksi beserta contohnya di dunia. Ini maaf ya, ini ada kesalahan Ibu sedikit nih. Di dunia industri busana dengan jelas dan lengkap. Nah, jadi nanti Ananda akan mendeskripsikan di buku latihannya, akan dideskripsikan atau di LKPD itu akan ada lembarannya tuh nanti Ibu kasih ya. Isi aja di sana dideskripsikan. Setelah dideskripsikan nanti ditampilkan satu-satu ke depan kelas ya, dibacakan. Nah, nanti temannya juga akan ada menanggapi dan Ibu akan meluruskan nanti tanggapan-tanggapan dan pertanyaan dari Ananda semua. Baik, sudah silakan dikerjakan tugasnya. Ya, Bu. Bu, boleh berdiskusi nggak, Bu? Boleh Dian, boleh berdiskusi. Cuman jangan menyalin punya teman ya, Cina boleh ya. Berdiskusi boleh. Nah, berdiskusi boleh, tetapi jangan menyalin punya teman. Karena kebanyakan Bu. itu kan kalian mau senangnya aja nanti disalin aja punya temannya lagi. Sementara temannya udah payah berpikir nih. Ya, paham Dian? Ya, Bu. Nah, silahkan dikerjakan. Baiklah, sudah ya, sudah dikerjakan ya. Sekarang coba tampil Ananda semua ke depan. Siapa yang bisa tampil duluan mendeskripsikan perbedaan antara garment dan konveksi berdasarkan contohnya? Siapa yang bisa, Nak? Tina, mana Tina tadi? Coba Tina udah siap, Nak? Sebentar, Bu. Belum selesai, sedikit lagi, Bu. Nah, ya, silakan dikerjakan dulu ya. Saya sudah, Bu. Nah, siapa tuh? Coba. Oh, Vini. Ya, silakan Vini ditampilkan. Tolong yang lainnya didengarkan ya, Nak ya. Saya bacakan aja ya, Bu. Ya, silakan dibacakan Vini. Perbedaan garment, kalau garment dia skalanya besar, Bu, dan konveksi dia skalanya kecil. Kemudian alat yang digunakan kalau di garment dia sudah modern, sudah menggunakan alat-alat yang bagus seperti alat pembentang kain, kemudian gunting kain yang besar untuk menggunting dalam jumlah banyak, kemudian untuk menyetrika menggunakan alat pengepresan, kemudian ada alat beratnya ketika menggunting kain. Sementara kalau di konveksi mungkin alat-alatnya masih yang biasa-biasa dan yang masih seperti yang kita pakai biasa, Bu, seperti mesin jahit, setrika juga masih setrika biasa mungkin, Bu. Nah, kemudian contohnya di dunia industri busana, kalau dia dari garment mungkin seperti yang sudah ada merek-mereknya, Bu, seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti Nevada, Cardinal, kemudian
dan lain-lain Bu. Kemudian kalau dia di konveksi mungkin seperti seragam sekolah Bu, atau seragam guru seperti yang ibu-ibu pakai di sekolah itu Bu. Ya. Sudah, Vini? Bu, itu yang itu sudah selesai Bu. Ya, berikan dulu aplaus untuk Vini. Bagus ya, berarti pekerjaannya sudah dikerjakan dan sudah juga dijelaskan, dideskripsikan dengan baik. Apakah ada teman-temannya, teman-teman Vini yang mau bertanya dari yang sudah dibuat Vini? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu sekarang yang bertanya ya. Nah, dari yang dibilang Vini tadi, coba apakah paham itu yang dibilang Vini tadi? Kan ada seperti pembentang kain, guntingnya gunting apa tadi Vini menyebutkan secara umum. Ada nggak yang tahu apa namanya yang membentang kain itu? Kalau di proses produksi, nah spreading itu nanti akan kita pelajari ya di pertemuan kedua ya. Nah, masih ada lagi yang bisa tampil? Ada lagi Ananda yang bisa tampil? Coba siapa lagi yang bisa? Tina, silakan ditampilkan hasil tugasnya. Sudah hampir sama Bu, seperti punyanya Vini Bu. Tidak ada perbedaan sedikit pun? Ya, hampir sama Bu. Oh, hampir sama. Ada nggak yang berbeda atau ada yang lebih lengkap lagi nak? Mungkin kalau untuk busana garment itu biasanya dari buyer itu memesannya itu bisa secara tidak langsung via online. Tapi kalau secara industri, secara konveksi biasanya itu langsung bertemu dengan ke tempat produksinya. Ya benar ya Tina ya. Itulah namanya ya sekarang nih kita itu udah canggih ya. Perkembangan teknologi itu udah luas ya, apalagi di zaman yang modern sekarang ini. Jadi kalau di garment itu memang orang sekarang main apa aja lagi kan, ada misalnya kontaknya atau gimana. Nanti kalau udah fix, nanti baru dia bertemu nanti untuk membicarakan yang selanjutnya. Ya, udah. Jadi sampai di sini ada anak-anak yang mau ditanyakan dulu mengenai yang sudah kita pelajari? Tidak Bu, sudah paham. Oh, tidak ada ya. Nah, berarti kita sudah ini di akhir pertemuan yang pertama ini sudah paham Ananda semua. Insya Allah nanti tercapailah kriteria tujuan pembelajaran yang kita harapkan bersama ya. Nanti kita lanjut di pertemuan kedua. Untuk besoknya itu kita akan mempelajari proses tahapan-tahapan produksi di busana industri ya. Jadi sebelum Ibu tutup, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba yang bisa menyimpulkan. Kita bisa membedakan Bu antara garment sama konveksi. Ya Mesita, ya benar. Apa lagi nak? Awalnya pembuatan busana di garment Bu, tadi kan ditunjukin video. Ya benar. Ya Alhamdulillah ya semuanya sudah aktif, sudah mengerjakan tugas. Jadi nanti tugasnya tolong dikumpulkan. Tugasnya nanti akan Ibu nilai dan nanti Ibu juga akan memberikan ini kita ada lembar refleksi ya. Nanti tolong Ananda isi. Jadi ini untuk perbaikan Ibu juga ke depannya. Dan Ibu juga akan mengisi lembar refleksi untuk Ananda semua. Paham Ananda semua? Paham Bu. Paham Bu. Ya, paham ya. Itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita baca dulu Alhamdulillah yang akan dipimpin oleh ketuanya yaitu Linda. Silakan Linda. Baik Bu, terima kasih Bu untuk pembelajaran hari ini kepada teman-teman semua. Mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda semua untuk waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membuat kita menjadi lebih termotivasi lagi untuk menambah ilmu lagi ya, menggali ilmu lagi yang lebih banyak lagi.
Tetap semangat dan tetap optimis. Kerjakan tugasnya dengan baik, dengan tepat waktu, dan selalu selalu kita harus jujur, harus harus saling menghargai sama guru dan teman ya. Paham? Bah, Paham, Ibu. Paham, Bu. terima kasih. Ibu minta izin dulu ya, keluar kelas ya. Ya, Bu. Terima Ya, kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yova, atau kita coba komentari satu persatu, mungkin ada kan atau kita minta dulu yang untuk Bu Nita, kita minta dulu dari peserta, dari mahasiswa yang lainnya. Iya. Kira-kira ada nggak waktu Nita tampil tadi? Mohon izin, Bu. Nah, silakan Ibu Tina. Dari Bu Nisa Kanita tadi sudah bagus, Bu, dari mulai pembukaan, kegiatan inti dengan penutup. Namun di tengah-tengah proses pembelajaran masih kadang menyebutkan Bu siapa gitu, Bu, tidak masih untuk membedakan antara murid dengan ini, Bu, rekan. Nah. Iya. Pertama tampil ya, masih istilahnya ini teman sejawat ya, dia beda pula ya. Kalau kita di depan siswa tuh udah bisa aja ya, di teman sejawat rasanya gimana ya, kayak kita main-main seperti itu mungkin di awal, tapi di terakhir mungkin ada banyak ada lagi. Ada lagi? Nah, ada dari Bu Yova, gimana Bu Yova? Nah, kalau dari Bu Yova, Nisanya udah lama ngajar ya, udah bagus semuanya, poin-poin untuk sudah terlaksana ya, Bu Nisa ya. Cuma mungkin memang gaya kita ngajar, mungkin modulasi suara datar gitu ya. Suara Bu Nisa mungkin kalau memang sama tatap muka sama murid mungkin nggak seperti itu kali ya. Kalau ini kan sama rekan-rekan PPG atau gimana, tadi kelihatannya datar aja. Kemudian tadi mukanya seperti Ibu bilang tadi untuk per teaching ini, jadi kita rencanakan, jadi kita kondisikan teman kita seperti Bu Hasriati tadi, atau misalnya LKPD-nya kita kasihkan dulu atau materinya kita berikan dulu ke teman. Jadi supaya nanti kita melemparkan pertanyaan sesuai dengan jawaban pertanyaan yang kita inginkan, kan seperti itu. Seperti itu juga Ibu Hasriati tadi kan kasih game gitu. Jadi maunya sudah diberitahu kita sudah gamenya, terus kemudian pinnya ya gitu kan. Jadi nanti kita membuka game, maunya seperti itu. Jadi nggak kebanyakan waktunya, kan ini rata-rata kebanyakan waktunya. Sama juga itu juga. Tapi yang Bu Disa sudah student center, Bu Linda sudah, cuma yang tadi Bu Tina ini masih banyak materinya, Bu Tina ya, banyak ceramahnya jadinya ya Bu Tina kelihatannya. Kemudian untuk PowerPoint, mungkin PowerPoint-nya tuh dibuat poin-poinnya aja, kalau itu ya PowerPoint-nya. Nggak mungkin ini Bu Yova, atau kita satu-satu lah nak, kita misalnya supaya nanti mudah mereka tuh untuk satu tampil, kemudian nanti mereka mengkat gitu ya, artinya yang di awal kita artinya bagus begitu. Yang satu-satu pertama aja lah tadi, ya. Yang pertama udah berarti Nita, mungkin ada yang lain. Maksudnya gini, supaya nanti kan Nita ambil yang ininya, Nita yang komentar Nita seperti itu. Ya itu kalau Bu Nita, coba yang Bu Nita tadi Bu Yova apa aja Bu Nita? Ya tadi udah itu aja. Mungkin yang lain sudah. Mungkin yang LKPD-nya mungkin di itu lagi. Ini dulu satu-satu. Mungkin ada jelaskan lagi kita, sama irama
irama mengajarnya itu datar. Jadi untuk sama siswa anak cuma gaya belajar kita coba ya seperti tadi Ibu Linda atau gimana kan, nak sayang, anak atau gimana manggilnya kan gitu. Ya mungkin itu aja Bu Novin, untuk Bu Nisa. Nah, itulah hasil teaching saya. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat untuk mahasiswa BPG selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.